kalau kita terpenuhi ya, semua perhatiannya terpenuhi, kasih sayangnya terpenuhi gitu kan. Itu tuh kelar, Wi. Yakin. Iya juga. Yakin. Iya deh. Soalnya kayak model apa sih kesini ya, kesini. Kayaknya aku nggak terlalu lebay deh. Kayak model poligami, kan secara syariat boleh, nggak masalah. Iya. Poligami boleh, Hobi, asal Ya, bukan kamu. Di notis. Iya, Oke. nah bentar deh, aku kayaknya mau cari sesuatu deh. Apa tuh? Perhatian. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pilaf Talk. Episode 9. Yeay. Wow, 9. Yeay. Ini sebetulnya kita Alhamdulillah. lagi pada ini ya, flu sekeluarga. Kayaknya Seminggu ini mutar-mutar flu-nya. lagi musim gitu ya. Apa karena memang varian baru itu? Mudah-mudahan sih enggak ya, tapi memang musim Apa aja. yang namanya tuh? Ex-boba. Ex-boba. Ya buat Pak Bu semua yang ada di rumah, yang kali ini mungkin yang lagi sakit atau yang udah ada rasa meriang-meriang, mudah-mudahan cepat sehat. Ya, Dijaga kesehatannya, vitamin Wajib. C-nya, vitamin D-nya didoping terus. Apalagi sekarang kan anak udah 100% sekolah ya. Aktivitas betul, di luar betul. juga makin banyak gitu ya. Ya. Tetap dijaga vitaminnya, Sepakat, makanan sepakat. sehatnya, terus juga tidur juga ya. Anda sih suka bobok malam. Jadi gampang keserang Ya, kan gimana ya? kalau istirahatnya kurang gitu. Susah mencari jawaban untuk pertanyaan itu. Asik. Oke, kita mau Oke. bahas apa sekarang? Oke, ada DM yang masuk gini, Pak Min. Katanya, Min boleh nggak sih kita tuh cemburu sama Cemburu. pasangan kita? Nah, Oke. gimana nih? Kita tuh boleh nggak sih cemburu sama pasangan kita? Karena kebanyakan laki-laki itu katanya nih nggak suka kalau dicemburui. Nggak suka Masa sih karena gitu? dicemburui. Ada benarnya sih gitu. Ada Kenapa benarnya. ya? Padahal benarnya bukannya cemburu itu bumbu cinta gitu kan? Apa ya, mungkin karena ini sih risih dalam artian aduh, bisa panjang gitu. Dari hal yang sederhana, dari yang dicurigai gitu kan, males gitu nanggepinnya. Lebih ke sana sih kayaknya ya. Oke, bisa jadi karena kalau perempuan itu kan overthinking ya. Cemburunya bener-bener. boleh, misal nih, tapi kemudian jadi nggak sehat karena yang biasanya wanita lakukan ketika dia cemburu adalah barbar, membabi buta, Iya, betul. ex-boba, gitu ya. Jadinya laki-laki malah jadi nggak nyaman gitu kan. Nah, Lebih ke sananya sih iya. sebetulnya. Nah, menurut Pamin sendiri, batasan perempuan istri ya, batasan istri cemburu pada suami itu apa sih? Batasannya, waduh. Yang penting sih menurut Pamin ya, ya pada dasarnya semua orang berhak untuk cemburu gitu Iya, ya. betul. Asal tidak over tadi gitu, tidak over aja. Sebenarnya sederhana aja, nggak over aja. Over tuh kayak gimana sih? Disebut over tuh kayak gimana? Kayak model aku yang suka Apa? ini. Misalnya gitu ya. Sebetulnya cemburu kan tidak hanya pada sosok ya, Yes. gitu. Bisa cemburu pada aktivitas gitu. Iya. Itu juga termasuk cemburu gitu. Misalnya mungkin masih ingat ada satu video tayangan gitu yang perempuannya, entah itu udah nikah atau enggak ya, si laki-laki lagi main bola terus kemudian dia datang dan narik. Iya. Itu over loh. Iya. Karena secara apa ya, yang orang awam ketahui hanya melihat video itu udah membuat malu si laki-laki gitu. Iya, Tanpa padahal- tahu sebabnya apa gitu. Gitu. Cemburu pada hobi. Tapi emang kadang suka gitu ya, alhamdulillah kan Pamin hobinya sama kita ngopi gitu kan. Soalnya kalau misalnya aku ngeliat nih, apa sih namanya, banyak teman-teman yang bilang ketika suami gitu ya hobinya mancing. Kan itu bikin waktu lama banget ya, ngabisin Iya. waktu lama banget. Dan istri jadinya gelisah, cemburu pada hobi ya wajar gitu sih kalau menurut aku ya. Terus Asal juga jangan memancing keributan. Iya benar. Terus cemburu pada orang tua. Iya betul. Itu boleh nggak sih Pamin? Menurut Pamin nih?
Ya kan tadi balik lagi, cemburu tuh boleh aja. Gitu. Asal tidak over aja. Kalau sama Sederhana orang tua, buat sama laki-laki. orang tua, sama orang tua. Sama orang tua. Suka sebel nggak kalau misalnya istri gitu ya mencemburui Pamin dengan orang tua? Gitu? Oh, ya gitu. Apa namanya kan karena mungkin karena tidak saling memahami ya, gitu. Tidak saling memahami. Laki-laki pasti si suami pasti punya tujuan gitu. Bahwa dia memberikan misalkan dalam bentuk uang gitu ya. Memberikan dalam bentuk uang, ngasih ke orang tuanya gitu. Terus kemudian ya karena memang butuh gitu ya. Yes, betul. Tapi kemudian karena tidak disampaikan tujuannya begini-begini, akhirnya kan yang ditangkap sama istri over. Kok lu lebih mentingin Iya, karena nggak disampaikannya. ya, Padahal kalau kali. disampaikan mah aman aja. kadang juga, karena kadang juga nih perempuan nih ibu-ibu ya, kadang juga disampaikan salah, misalnya nih, misalnya suami ngasih ke orang tuanya gitu ya, disampaikan nominalnya sekian, salah, banyak banget gitu kan, iya. tidak disampaikan, kok nggak disampaikan? Mungkin itu hanya respon aja ya. Yes. Ya baiklah. respon aja. Tapi memang Yang sih penting tidak kebanyak banget para istri ini yang cemburunya itu kadang ya gitu, cemburu pada gadget, cemburu pada orang tua, cemburu pada hobi. Kalau menurut aku rasa cemburu itu ketika keluar ya nggak masalah. Tapi kenapa ya perempuan biasanya cemburu pada hal-hal yang harusnya tuh lu nggak perlu cemburu ke sini gitu. Lu nggak perlu cemburu ke gadget, lu nggak perlu cemburu ke orang tua, lu nggak perlu cemburu ke hobi. Tapi karena bisa jadi nih suami itu ketika melakukan hal tersebut over, berlebihan, edik gitu ya, kecanduan, kan terus juga istrinya kurang perhatian gitu kan. Jadi ya ke gue nggak gitu soalnya. Misal kan. Kenapa sih sebabnya kenapa sih? Sebabnya gimana? Iya, maksudnya kok suka mungkin kasarnya gitu ya kasarnya. Lu tuh kok suka meributkan hal yang sepele gitu? Iya ya, ibu-ibu kenapa ya suka meributkan hal yang sepele? Sebenarnya bukan sepele sih kalau buat kita, buat perempuan ini bukan hal yang sepele ya. Kadang gini loh, apa sih namanya? Kalau kita terpenuhi ya, semua perhatiannya terpenuhi, kasih sayangnya terpenuhi gitu kan. Itu tuh kelar, Bi. Yakin. Iya juga. Yakin. Iya deh. Soalnya kayak model apa sih kesini ya, kesini. Kayaknya aku nggak terlalu lebay deh. Tapi kadang suka lebay juga sih. Kadang misalnya nih, kok kursi mobil beda ya gesernya. Itu masker siapa? Itu masker siapa? Iya benar. Untung bukan lipstick. Ya Allah. Ya soalnya kan bahaya gitu ya. Tapi memang lobby laki-laki itu yang kalau aku pernah punya atasan gitu ya. Dia itu nggak pernah mau loh bawa boncengan. Even dia ada supir gitu ya, tapi dia nggak pernah mau tuh kami anak buahnya itu, meskipun banyak itu perempuan naik ke mobilnya tuh dia nggak mau. Dia bilang itu menghargai istrinya. Menurut aku itu tuh, aku mah salut banget. Salut gitu. sih, karena susah banget sebetulnya ya hal kayak gitu dilakukan. Gitu. Karena satu sisi kalau dari laki-lakinya, ya gimana ya? Begitu deh pokoknya. Karena Anda terlalu baik. Itu jadi marahin Pak Min ya. Karena nih apa sih namanya? Kadang laki-laki yang terlalu baik sama perempuan itu tuh bukan disalahgunakan sih. Tapi tuh perempuan itu kita tuh harus paham ya Bapak-bapak, kalau perempuan itu makhluk yang sangat geeran. Jadi kalau Anda memberikan kebaikan yang kecil gitu ya, even ngasih senyum aja, ya Allah, dia senyum sama aku. Ya ampun, yang pada yuk dasarnya sebetulnya biasa aja, ya, tapi kemudian ditangkap tidak biasa. Betul. Apa sih namanya, naik misalnya pulang bareng gitu ya. Kan kita mah baik, aku ngelihat kacamata Abi baik gitu ya, Iya, ngasih memang tumpangan, tidak nggak ada pikiran apa-apa. Ya ampun, Pak Erik ngasih tumpangan ke aku. Itu yang kemudian membuat ya kita kan perlu jaga perasaan istri agar dia juga nggak overthinking gitu kan. Terus juga perlu menjaga perasaannya si perempuan itu biar dia juga nggak GR, karena kan perempuan itu makhluk GR, Bi. Oke, ya udah, Gitu. ini nggak bisa Ini kayaknya ini rumah tangga sekali ya, Cin, ya Allah. Ya udah, gini deh. Tegurannya Kita di balik podcast. balik lagi. Sebetulnya kan tadi kalau dari laki-laki, dari suami sih sederhana aja ya gitu. Cemburu oke aja asal tidak over. Nah, Betul.
cemburu yang diperbolehkan tuh kayak gimana sih? Oke, cemburu yang sehat ya. Jadi sebenarnya emang boleh kok cemburu. Secara psikologi juga wanita atau laki-laki cemburu tuh boleh. Bahkan kalau misalnya laki-laki Istri memang Nabi harus. juga bahkan Iya, betul. Sekaliber Bunda Aisyah juga cemburu gitu. Bahkan cemburunya pada Bunda Khadijah. mungkin yang karena sudah ini ya nggak cemburu ada. itu timbul karena tadi ada kebutuhan, gue tuh pengen jadi yang utama gitu. Iya, gitulah sebenarnya intinya mah kayak Oke. gitu. Dan kadang nih laki-laki yang nggak pencemburu gitu ya, laki-laki yang nggak punya rasa pencemburu, terus tuh ngerasa perempuan juga ngerasa, kok lu nggak cemburuan sih sama gue? Gitu. Gitu. Kalau dulu kan misalnya nih, even lipstick aku kemerahan aja, Abi langsung narik kan, nggak, hapus gitu kan. Itu kan artinya kan laki-laki pencemburu dan memang mau menjaga perempuan. Tapi kalau misalnya hal itu sudah hilang, kemudian, kok lu nggak gitu lagi sih? Apakah tidak Bisa ingin jadi karena menjaga itu atau bisa gimana? jadi lampu kuning bahwa lu udah mulai don't care gitu ya. Yes, gitu. Kalau buat laki-laki ya, karena kalau menurut aku laki-laki tuh wajib pencemburu. Karena cemburunya mereka tuh ngejaga. Oke. Gitu. Oke, tadi apa aja cemburu Oke. yang nggak sehat? Cemburu tuh harus sehat. Jadi boleh cemburu Oh, tapi iya. dirasakan sementara. Nggak boleh terus-terusan. Oh ya, bentar aja gitu ya. Bentar aja. Hanya sebatas luapan Kan itu kan perasaan. ya perasaan yang memang harus diakui. Iya, aku cemburu gitu. Terus juga bisa menemukan hal yang bikin merasa aman gitu. Misalnya gimana? Jadi kalau misalnya kita nih cemburu gitu ya, ih kok Abi telepon sama si itu lama banget sih gitu Oh, kan. oke. Terus oh ya udah deh, aku kan bisa baca buku. Atau abis Abi telepon ya udah, tadi kamu nelfonnya sama siapa sih gitu. Diobrolkan gitu sehingga rasa cemburu itu kemudian Lagi-lagi hilang. diobrolkan. Yes, betul. Baik, lanjut. Nah, dan dapat melihat lagi kontribusi pasangan untuk berkomitmen. Kenapa ini penting banget, Bi? Kita perlu komitmen antara pasangan. Karena kan kalau pernikahan itu nggak hanya landasan cinta ya. Kalau cinta kita mah udah baik kali ya. Kalau cuma cinta doang gitu ya. Yang jelas kan landasan iman. Tapi ada dasar juga di sana tuh kita tuh saling komitmen gitu. Kayak model poligami. Kan secara syariat boleh, nggak masalah. Iya. Poligami boleh kok, Bi. Asal Ya, bukan nggak kamu. Di notice. Iya, Oke. notice. Jadi buat para ibu-ibu nih, poligami boleh secara syariat kan kita nggak melarang poligami ya, asal bukan suami kita. Baik, skip. Oke. Nah, Oke. cemburu. Kemudian ada cemburu yang tidak sehat. Ini yang nggak boleh, cemburu yang nggak sehat. Yang sadar dan nggak sadar rasa cemburunya itu terus bertahan lama gitu. Teleponnya cuma sekali. Tapi kemudian diungkit-ungkit gitu kan. Kayak gini ya, kayak gini. Apa namanya? Kan banyak tuh parodi, video parodi Iya, gitu. iya. Ada cewek datang, terus kemudian tanpa sengaja kita bantu gitu ya, respon laki-laki. Makasih gitu atau gimana. Si ceweknya bilang makasih gitu. Istrinya bilang lagi, makasih. Oh, dah. Makasih. Ya, like. Gitu. Ya, kayak gitu. Kan lama-lama kesel ya kalau kayak gitu. Nah, jadi mau sadar mau nggak sadar itu tuh terus aja bertahan. Padahal sebenarnya cemburu itu kan persepsi kita ya. Rasa nggak nyaman itu sebenarnya persepsi kita. Ya, oke. Rasa nggak nyaman yang pengen diperhatikan gitu ya. Iya. Oke. Mau dong. Lanjut, apalagi yang Sebentar nggak deh, aku kayaknya mau cari sesuatu deh. Apa tuh? Perhatian. Oke. Coba, saya kasih perhatiannya. Mana? Oh, udah nggak ada. Dia ada di kamu semua. Asik. Wih, aduh. Lanjut. Ampun. Oke. Tadi jadi buyar nih. Pamit tuh nggak pernah romantis ya. Sekalinya romantis tuh bikin gimana gitu. Terus? Oke, selanjutnya. Cemburu yang nggak sehat itu suka cari masalah. Karena curiga banget sama pasangan. Nih, aku kadang suka bercandanya nyari masalah. Kok ini parfumnya beda nih gitu, tapi saya apa gitu, atau misalnya ini masker siapa nih gitu. Padahal masker di... Pada masker aku. Kemudian ini kok ada ini ya jarum pentul. Terus anakku yang jawab kan, itu kan jarum pentul bunda. Oh iya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang itu tuh nyari masalah sebenarnya gitu. Selain cari perhatian ya. Nah jadi kadang buat ibu-ibu ya. Kemarin tuh ngobrol sama teman kayak gini. Jadi kalau laki-laki tuh ingin membuktikan fitnah yang ada, kadang seperti itu. Seringnya laki-laki tuh ingin membuktikan fitnah yang ada. Jadi kalau perempuan memfitnah bahwa
kamu habis teleponan sama si itu ya, sama mantan kamu ya? Dihentikan gitu ya. Yes. Bener nggak Gitu sih? ya? Nggak kayaknya. Kak, kamu terlalu baik sayang. Mudah-mudahan Pak. Pengen sih tapi enggak deh. Jadi gitu. Mudah-mudahan sih bapak-bapak SKID nggak gitu. Tapi aku confirm sama 2 laki-laki Apa tuh? kemarin. Iya, ketika perempuannya pencemburu buta gitu ya. Dia lakukan gitu ya. Kecurigaan misalnya nih, kamu kan habis telepon sama mantan kamu kan? Kesel-kesel gue telepon beneran, gitu. Karena udah over tadi ya. Yes. Jadi ya makanya. sudahlah, kepalang over gue lakuin aja. Untung aku belum over kan, Bi? Enggak sih. Alhamdulillah. Oke, lanjut. udah. Muncul perilaku impulsif, misalnya menuduh sembarangan tadi, kayak tuduhan-tuduhan itu. Kok transferan kamu berkurang? Kamu habis beliin ini ya, villa gitu, apa gitu kan? Kamu habis ke Kapadokia ya? Iya, saya gitu kan. Jadi, Udah, ya. jadi muncul itulah tuduhan-tuduhan yang nggak berlandaskan apa ya, realita gitu ya. Yalah ke Kapadokia gimana gitu kan, gaji suami lu aja nggak cukup misalnya untuk ke sana, misal kan. Ya, ya. Jadi ya itu menuduh sembarangan. Kamu tuh habis beliin mobil Bu Ida ya? Padahal Bu Ida mertua gue. Oke, itu kan tadi cemburu-cemburu yang sehat dan nggak sehat. Terus kalau kemudian udah over gitu, udah sampai ke paranoid, udah sampai ke posesif dan sebagainya gitu tuh, mesti gimana? Ngobrol ya. Ngobrol lagi ya. Menurut Kayaknya Abi solusi kita satunya ngobrol aja ya. Iya sih, sebenarnya kan kalau rumah tangga itu isinya ngobrol. Karena dari sana bakal ketemu solusi sebenarnya. Kan kita juga pernah ya ada rasa yang nggak hangat gitu dalam hubungan gitu. Itu karena jarang ngobrol sih, aku ngerasa. Kayak model, kok tiba-tiba bete banget ya, sering banget bete sama abinya gitu. Itu karena lama jarang ngobrol gitu. Ngobrolnya ngobrol hal yang penting aja, nggak pernah ada hal-hal receh Hal-hal gitu. yang receh. Heeh. Jadi kalau menurut aku nih, kalau misalnya ibu nih minta uang ke suami untuk bayaran sekolah anak, atau misalnya ngomongin tentang anak mau sekolah di mana gitu ya, itu tuh bukan ngobrol yang receh, itu ngobrol serius. Jadi kalau keseringan yang terlalu serius juga nggak asik gitu loh. Kalau misalnya kita ya makan bakso tanpa tetelan kan juga kurang nikmat gitu. Ya, sebagai penghias rumah tangga gitu ya. Betul. Ya sesekali makan mecin nggak masalah lah. Ya betul. Nah tadi kalau misalkan ternyata udah over dan sebagainya, cemburunya udah paranoid, udah posesif, itu bisa bikin merembet kemana-mana gitu. Akhirnya timbul rasa nyaman tuh jadi panjang juga, rasa nggak nyaman tuh jadi panjang juga gitu. Oke. Dari segi suami gitu kan tadi, karena sering dicemburui, terus kemudian over, ya udah akhirnya tuh jadi antipati, ya udah don't care aja lah. Gitu ya, Bi ya? Bisa kayak gitu. Bahaya tuh, Bu. Jadi kalau Padahal sebenarnya yang tujuannya cemburu itu buat nambah bumbu cinta kata orang Korea gitu. Tapi kemudian karena tidak di-manage dengan baik, terlalu over dan sebagainya, akhirnya ya gitu. Malah berakibat fatal. Nah itu kalau buat laki-laki kayak gitu ya. Kalau yang over malah jadinya nggak enak ya hubungannya, dan suami ngerasa nggak nyaman, ya udah malah jadi antipati gitu kan. Tapi kalau misalnya buat istri, ya awalnya sih kalau dicemburuin seneng gitu ya. Wah, artinya kan dia peduli gitu dicemburuin. Tapi kalau misalnya over sampai kemudian jadi protektif nih, cemburunya melarang si istri jadi produktif, cemburunya melarang istri untuk keluar rumah, sampai ada kan suami yang cemburunya tuh, Lu di dapur aja deh. iya kamu di dapur aja deh. Aduh, itu mah kayaknya teh Ya, kasihan juga sih. ya perlu dibicarakan. Kalau misalnya kemudian 2 orang itu tidak selesai, perlu ada orang yang misalnya nih, biasanya laki-laki punya sosok, kalau kita misalnya guru spiritual, tapi kalau misalnya nggak ada guru spiritual, tapi misalnya punya sosok yang diidolakan seperti orang tua atau paman atau apa, nah ajak dia untuk nasehatin, atau misalnya ajak dia untuk ngobrol bareng gitu, bertiga. Nah, masalah itu kayaknya kita enaknya bakal kita bahas di Philip Talk nanti ya gitu. Iya, betul. Soal gini, ya oke, sebetulnya solusinya pada dasarnya adalah ngobrol gitu, komunikasi. Cuma aduh, pasangan gue susah banget diajak ngobrol, untuk kemudian di setting waktu aja susah gitu. Atau mungkin ada lagi yang bilang bahwa laki gue mah bebal lah gitu. Oh iya. Nggak bisa diomongin. Nah,
kumaha caranya gitu, gimana caranya Oh, untuk itu next. memulai sebuah obrolan, memulai sebuah apa namanya, ya pembicaraan yang enak gitu antara suami dan istri. Oke. Gitu. Sip. Oke, Oke, itu ya. itu Bahasan kita aja hari kayaknya ya. Oke. Terima kasih Pak Bu sudah hadir di Pillow Talk ke-9 kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar kita makin semangat ya. Iya, tentu dong. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.